Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan eh, apa istiqomah ya, jalan istiqomah untuk selalu berada pada posisi yang benar. Amin. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Saifuddin Komputer, channel yang membahas tentang tips atau tutorial bagaimana bekerja di komputer secara cepat dan praktis tentunya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, pada kesempatan konten kali ini itu sudah masuk konten keempat. Terima kasih dukungannya teman-teman yang sudah like, komen, subscribe dan share ya. Mudah-mudahan ini membantu kami bersemangat terus dalam membuat konten-konten yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat tentunya. Kali ini teman-teman kita akan mencoba untuk memberikan judul tutorial Microsoft Excel bagi pemula. Nah, ini menarik nih teman-teman. Biasanya ini bagi teman-teman yang lagi mempelajari Excel ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Makanya stand ya, pantengin terus ini konten sampai selesai, tonton videonya sampai selesai biar lebih jelas dalam penjelasan tutorial berikut ini. Langsung saja, kali ini kita akan masuk ke Microsoft Excel teman-teman ya. Nah, seperti konten-konten sebelumnya, kita akan masuk ke sebuah aplikasi. Tentunya kita mencoba untuk mengoptimalkan shortcut keyboard ya, shortcut keyboard, sehingga kita menggunakan keyboard untuk masuk ke sebuah aplikasi seperti konten-konten sebelumnya. Kami akan munculkan dulu keyboard virtualnya ya. Kami mengingatkan kembali teman-teman yang konten kemarin, start, kemudian anak panah ke bawah, cari aplikasi yang akan kita gunakan, kemudian enter ya. Itu yang pertama. Atau start, kemudian pada tab search and program files, kita juga bisa ngetikkan kata aplikasi yang akan kita cari, kemudian di enter juga bisa. Oke, kita praktekkan teman-teman. Yang pertama start, kemudian anak panah ke bawah atau menuju ke aplikasi yang kita gunakan, dalam hal ini Microsoft Excel, kemudian enter. Nah, kan cepat itu ya teman-teman. Nah, coba kita close dulu. Kita pakai opsi yang kedua. Nah, close, masih ingat teman-teman ya, close sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin menggunakan keyboard close ini ya, bisa menekan Alt dan F4 itu ya. Itu exit, maaf, itu exit. Kalau close teman-teman bisa menggunakan Ctrl W ya, Ctrl Windows. Jadi menutup Windows, menutup ini, tampilan ini, berbagai tampilan aplikasi apapun. Nah, kalau keluar aplikasi itu Alt F4. Coba kita buktikan Alt F4 itu keluar teman-teman ya. Nah, sekarang opsi yang kedua, bisa kita menggunakan start, kemudian ketik Excel. Nah, itu udah masuk paling atas, enter. Nah, cepat kan teman-teman ya. Baik, kita mulai saja pada tampilan Microsoft Excel. Tidak lama-lama ya, nggak usah panjang-panjang. Di sini kita nggak akan menerangkan sedetail mungkin, tapi penggunaan Excel itu yang perlu teman-teman ketahui adalah ini tampilannya seperti ini, beda dengan Microsoft Word ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Di sini ada kolom ya, kolom header atau header kolom. Kolom itu artinya deret sel yang ke samping. Ini kolom terhitung mulai dibaca dengan huruf, terhitung mulai A sampai apa. Kalau di abjad itu kan sampai Z ya. Ternyata setelah Z itu ada AA teman-teman ya. Ada AA sampai apa? Sampai apa itu coba? Sampai kalau kita buktikan dengan anak panah seperti ini, lama banget teman-teman ya. Sampai subuh ini enggak selesai-selesai. Kita buatnya sore hari ini hampir malam ya. Enggak selesai-selesai itu, enggak sampai-sampai. Nah, bagaimana lebih cepatnya ya? Kita ulangi lagi. Kita gunakan tombol kontrol dengan anak panah. Cepet banget kan? Tuh, sampai XFD teman-teman ya, XFD.
Nah, kita kembalikan ke A. Seperti ini juga nggak capek-capek nggak sampai-sampai. Kita gunakan kontrol anak panah ke kiri untuk mengembalikan ke posisi sel A1. Nah, ini namanya kok kolom. Lah jumlahnya berapa, teman-teman? Jumlah kolom itu kalau A sampai Z berapa coba? Berapa coba kalau A sampai Z? 26 apa ya? 26. Nah, ini berarti 27, 28, 29 dan seterusnya. Nah, sampai XFD ini berapa jumlahnya? Kita coba untuk menghitung dengan rumus. Rumusnya sama dengan count ya. Count apa? Datanya kosong, teman-teman. Kosong itu blank ya. Jadi rumusnya untuk menghitung data kosong, count blank kurung buka, anak panah ke bawah atau ke atas, yang penting ke kolom A ya. Kemudian tekan Ctrl dan Shift, anak panah ke kanan. Nah, kemudian kurung tutup, di akhir kurung tutup, terus di enter. Jumlahnya sekitar 16.000 sekian teman-teman. Nah, itu ya 16.384. Berarti banyak banget kolomnya, teman-teman ya. Itu untuk kolom ya, saya tulis kolom jumlahnya itu. Kemudian untuk baris ya, sekarang baris adalah deret sel yang ke bawah ya, terhitung mulai dari A sampai berapa ya. Kalau ini nggak perlu rumus, teman-teman ya, tinggal ditekan kontrol anak panah bawah. Tuh banyak banget sampai 1.048.576. Banyak banget ya, teman-teman ya. Kita hitung, kita masukkan 1.048.576. Kita cek ya, 1.048.576 bener ya. Nah, ini kemudian sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan huruf. Jadi kalau kolom itu deret sel yang ke kanan, baris deret sel yang ke bawah ini. Nah, kalau sel itu ini pertemuan antara kolom dengan huruf. Kalau di sini sel berapa? H6. Kalau di sini D13 dan seterusnya. Ini untuk sel. Kemudian teman-teman perlu ketahui juga ada rank ya, ada rank juga, ada range tulisannya. Rank itu adalah beberapa sel yang terblok. Ini rank. Dibacanya seperti apa? Dibacanya G6 sampai H11 gitu ya. Kalau ini rank J7 sampai J14. Kemudian kalau ini coba, ini rank E5 sampai rank G5 itu ya. Itu untuk rank. Kemudian di sini ada sheet, teman-teman ya. Sheet itu adalah apa? Lembaran-lembaran di buku Excel. Kalau Excel itu punya book ya, ini namanya buku filenya. Nah, sheetnya ini namanya lembaran-lembarannya, teman-teman. Ada berapa jumlah lembaran di Excel? Sejumlah 256, teman-teman. Banyak banget ya lembarannya. Nah, ini teman-teman tampilan di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana Excel ini bisa kita setting ya sebelum kita ngetik, sebelum kita masukkan data. Nah, bagi pemula, apapun data yang kita ketikkan, apapun data yang kita buat, tentunya kan harapannya kita bisa mengeprint ya, bisa ngeprint. Nah, ngeprint itu tentunya settingan tampilan di layar itu harus sesuai dengan output yang keluar dari printer kertasnya ya, atau kertas yang keluar dari printer. Cara sekarang Mas bagi pemula itu banyak sekali yang belum tahu, belum tahu bagaimana cara men-setting Microsoft Excel ya sebelum ngetik sebetulnya. Walaupun setelah ngetik bisa ya, tapi kami sarankan sebelum ngetik dulu. Caranya ini, teman-teman, masuk page layout, kemudian page setup. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan kertas apa yang akan kita gunakan ya. Ada A4, ada F4 dan seterusnya. Kalau di sini tidak ada ya, tidak ada F4 misalkan, kita bisa menentukan di option. Nah, di custom ini bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita tentukan sendiri. Ada milimeter, ada inci itu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ukuran kertas ya, width lebarnya berapa, tingginya berapa ya. Ini untuk penentuan sendiri ya, selain
di pilihan ini tidak ada pada Paper.js gitu ya. Kemudian di sini pada orientasi itu ada bentuk kertasnya. Kertas itu kadang ada yang potret berdiri, ada juga yang landscape atau berbaring atau tidur gitu ya. Nah, ini untuk kita setting potret dulu. Nah, selain page atau halaman yang kita setting, di sini ada margin ya. Margin adalah batas tepian kertas ketika kita mau menentukan kertas yang akan kita masukkan data kita. Nah, di sini ada margin atas atau top, bisa kita atur margin kiri, margin kanan, margin bawah, margin kanan. Kita bisa menentukan dengan cara ngeklik anak panah atas untuk menambahkan, anak panah bawah untuk mengurangi. Nah, pada center on page ini teman-teman bisa mencentang untuk menentukan posisi center horizontal maupun vertikal atas bawah. Terkadang kita mencetak kertas, ini kok nggak rapi kanan dan kirinya. Nah, pengaturannya di sini teman-teman ya. Udah, itu aja dulu page sama margin, kemudian kita oke. Nah, muncullah ini teman-teman, muncullah ini ya, muncullah grid line atau garis batas kertas yang akan kita print ya. Nah, ini ya. Nah, coba kita preview dulu sebelum ngeprint. Nah, ini teman-teman ya, jadi data yang di dalam apa tadi, grid line ini, batas kertas ini yang akan masuk ke kertas kita. Coba kita di sini ketik ya, ketik Saifuddin komputer. Nah, apakah kita masuk ke baris ke halaman ini ya? Saya tulis di sini halaman pertama, ini halaman kedua, halaman kedua. Nah, padahal kita ingin akan mengeprint di halaman pertama saja. Nah, halaman Saifuddin ini harusnya masuk ke halaman pertama. Nah, ketika seperti ini posisinya teman-teman, apakah ini masuk ke halaman pertama? Kita lihat di sini pada preview. Nah, kan nggak masuk teman-teman. Nah, Saifuddin komputer tulisan tadi masuknya di halaman kedua ini teman-teman ya, halaman kedua. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya, Saifuddin komputer ini masuk ke halaman pertama? Oke ya, kita exit dulu. Nah, caranya kita bisa men-setting di bagian page setup lagi. Nah, ini tentukan pada margin teman-teman ya. Ini dikurangi margin kiri dan margin kanan, diminimaliskan lah ini. Nah, kalau memang belum sampai masuk ya, kalau belum sampai masuk, nah kita bisa menentukan pada posisi adjust to, tampilan size-nya ya, prosentasenya kita kurangi aja itu. Oke, nah ini masih sedikit ya, masukkan lagi aja, kurangi aja di sini adjust to-nya. Nah, alhamdulillah sudah bisa masuk. Ini halaman kedua kosong nanti ya. Coba kita profil lagi teman-teman. Nah, alhamdulillah ya sudah masuk. Baik, di exit lagi. Itu dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat tutorial bagi pemula, cara bagaimana men-setting page layout atau ukuran kertas di Microsoft Excel. Ini tutorial Microsoft Excel bagi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like kalau ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Kemudian komen teman-teman, silakan komen tentang tutorial konten di yang teman-teman lihat tadi. Jangan lupa komen pesan apa lagi, pesan video-video yang akan kami buat untuk next time-nya. Selanjutnya jangan lupa di subscribe. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.